Masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Setiap sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu tradisional, gitu kan? Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi, Wahabi, Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok, Wahabila, Wahabila. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang, ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini enggak, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya enggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, hu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut. Itu yang dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia. Antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan. Saya sampai waktu mau berangkat ke Saudi, awal saya mau belajar tahun 90, teman-teman ayah saya sempat titip pesan dari kota Makassar, Khalid, nanti kamu ke Saudi, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Baik, saya berangkat 6 bulan pertama teman-teman sekalian, semua guru yang masuk saya ketakutan lihat. Ini Wahabi nih. Apa ini Wahabi nih? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah guru masuk, setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Pertama begini, bahwa Wahabi, kelompok Salafi Wahabi ini adalah salah satu kelompok yang di situ sangat mengagumi Ibnu Taimiyah. Bahkan dalam hal apapun mereka ini rujukannya adalah Ibnu Taimiyah, lebih-lebih dalam hal akidah. Ya, maestronya lah. Tolanya pemahaman mereka itu kan merujuk kepada pemahaman Ibnu Taimiyah. Nah, sehingga pertanyaannya itu sama nggak akidahnya Wahabi dan Ibnu Taimiyah? Ya mestinya sama ya, karena mereka itu merujuknya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat statement-statementnya Ustadz Wahabi seperti Firanda, Salama, itu ya plek sama dengan Ibnu Taimiyah, yang arahnya adalah mereka berakidah Mujassimah. Mereka adalah berakidah Mujassimah. Nah, bukti dari bahwa Ibnu Taimiyah itu berakidah Mujassimah itu adalah
Contoh begini, contoh ini contoh satu saja ya. Di dalam kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah, di dalam kitab Talbis Bayan Al-Jahmiyah, beliau menyampaikan sabata annallaha turfa'u ilaihi al-aidi wa anna fa'ila dzalika yakunu itiqadu sahihan, bahwa sudah menjadi ketetapan manusia ketika berdoa itu adalah mengangkat tangannya ke atas ya, dan itu sudah menjadi sebuah amaliyah yang dibenarkan. Itikad mereka yang berdoa mengangkat tangannya ke atas itu adalah dibenarkan, begitu di dalam kitab Talbis Al-Jahmiyah. Kita juga ketika berdoa itu kan juga mengangkat tangan kita ke atas. Wadhalika yaktadi sihatal isyarah al-hisyah ilaihi ila fauqu wa huwa al-matlub, sehingga konsekuensinya ya adalah cah menunjuk Allah secara hisi, secara dohir ya, diperagakan secara peraga, itu sah kita menunjuk Allah dengan arah atas. Jadi Allah itu di mana ya, di atas, sah ditunjuk begini. Allah itu di atas. Nah, kemudian di dalam kitab Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, Ibnu Taimiyah itu juga mengatakan begini, wan nudor kullu mutafaquna fima a'lamu ala annal jisma yusaru ilaih, bahwa ahli nador ya, para ilmuwan itu sepakat ya bahwa jisim itu bisa ditunjuk dengan arah. Ya, jisim ini kan terdiri dari ya jauhar lah, dari jauhar, dari a'rad. Nah, itu sah ditunjuk dengan arah. Semisal bahwa Yai Surya ini posisinya di mana, itu bisa ditunjuk dengan jari. Oh, posisinya di sebelah sana. Bintang itu posisinya di mana? Oh, bintang itu posisinya di atas. Langit itu posisinya di mana? Oh, langit itu posisinya di atas. Kemudian tanah itu posisinya di mana? Oh, tanah itu posisinya di bawah kita. Ya, bahwa sesuatu yang sah untuk ditunjuk dengan arah itu tidak lain kecuali jisim. Maksudnya apa? Maksudnya Ibnu Taimiyah itu adalah dia ini meyakinkan bahwa boleh menyebut Allah itu jisim. Karena apa? Ya karena itu tadi, melihat bahwa beberapa yang dia pahami ya, dari dalil-dalil yang dia pahami ya, kemudian melihat bahwa orang berdoa itu menunjuk memohon tangannya ke atas begitu, dan itu merupakan akidah yang dibenarkan. Ketika orang berdoa itu mengangkat tangannya ke atas, itu adalah memberi konsekuensi, memberi pemahaman yang utuh bahwa boleh menunjuk Allah itu dengan jari kita ke arah atas. Bahkan dia wahwa al-matlub, dan itu yang dituju, itu poinnya di situ. Nah, kalau melihat ini berarti kan mujasim, berarti kan ini akidah mujasimah. Nah, sehingga kalau Wahabi ini ikut akidahnya Ibnu Taimiyah ya berarti mujasimah gitu ya. Ada lagi ya di beberapa, banyak ya nanti ya di dalam kitab ungkapan-ungkapan Ibnu Taimiyah itu yang mengarah kepada menjisimkan Allah ya. Menjisimkan Allah itu termasuk bahwa wal maudi'u alladzi qala huwa 'alal arsy bi ghairi haddin maknahu ma'adal jihah al muhadiyah lil arsy wa hiya al fauqu wal khalfu wal amamu wal yaminah wal yasroh wa kana al farqu baina jihati tahti al muhadiyatil arsy
wa baina ghairiha ma dzakarna an-najihatat tahti tuhadi al-arsya bima qad sabata minad dalil wal arsyu mahdudun fajaja yusufa mahadahu minad dati annahu haddun wajihatun walaysa kadzalika fi ma'ada. Nah, bahwa yang dimaksud Allah itu tidak punya batasan ya. Beliau kan mengutip Ar-Rahmanu al-Istawa ya, bahwa istawanya Allah di arsy. Kalau kita istawanya Allah di arsy ya, kalau mereka kan bersemayamnya Allah di arsy tanpa batasan, itu adalah maknanya tanpa batasan. Di situ maknanya adalah arah dari arah atas, samping, depan dan belakang, berbeda dengan arah bawah. Maka kalau arah bawah ini adalah itu ada batasan. Artinya apa? Artinya bahwa batasan Allah dengan makhluk itu adalah antara atas dan bawah. Nah, antara atas dan bawah. Tidak selainnya itu. Kalau selainnya itu memang tidak ada batasan. Ini menurut akidahnya Ibnu Taimiyah ya. Memang tidak ada batasan. Semisal batasnya mana sampingnya? Tidak ada. Batasnya mana atasnya? Tidak ada. Bahwa Allah itu alal arsy itu tidak ada batasan kecuali dari arah bawah. Kecuali dari arah bawah. Maka melihat itu boleh bahwa zat Allah itu adalah dibatasi dengan arah bawah. Ya, ini juga kalau, contoh bagaimana Ibnu Taimiyah. Berarti begini ya ini. Okay. Ketika menurut Ibnu Taimiyah tadi dibatasi oleh arah bawah, ya ini kan maksudnya arah bawah ini yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah kan arsy itu kan begitu. Ya, arsy nah, ya. Dibatasi arsy, dan arsy ini adalah simbol dari makhluk terbesar, istilahnya begitu. Ada yang mengatakan makhluk terbesar adalah arsy begitu. Berarti dibatasi oleh makhluk gitu. Ya dibatasi oleh makhluk. Artinya arah bawah itu boleh, bahwa Allah itu dibatasi oleh arah bawah, yaitu bawahnya itu ya arsy itu, mulai arsy ke bawah itu. Berarti kan sudah mengarah kepada tempat ini. Terus begini ya pertanyaannya, tadi kan kalau Wahabi ini kan ya sekte di luar Aswadul Atom, ini kan ada Wahabi, Khawarij, Mu'tazilah dan Syiah. Dan kesimpulannya kok hanya Wahabi Mujasimah saja begitu. Yang di luar Aswadul Atom ini alasannya karena Wahabi Mujasimah. Kalau yang lain-lain gimana ya itu, Pak? Alasan dari ya, sama yang lain. Sama nggih? Yang lain sama tidak. Ya maksudnya sama itu mereka itu tidak Aswadul Atom. Khawarij itu jelas tidak Aswadul Atom. Mu'tazilah juga tidak Aswadul Atom. Ini tentang keluarnya dari Aswadul Atom ini dari semuanya itu dari sisi akidah atau mungkin dari sisi yang lain. Monggo silakan yang lain dulu. Monggo Pak Ilman, Pak Andi atau Pak Rijah atau Pak Ja'far. Ya. Tapi kalau sebelum itu saya mukodimahnya. Kebanyakannya yang mengeluarkan itu ya dari akidahnya gitu ya. Cuman kenapa di sini yang dibahas kok malah seringnya Wahabi gitu ya? Karena Wahabi itu tidak punya kitab dan mereka mencomot-comot kitab kita. Dan mencomot-comot madhab kita untuk dicocok-cocokin kepada mereka. Kalau Syiah itu kan jelas kita tidak membahasnya karena Syiah itu ada kitab sendiri. Syiah itu ada kitab sendiri, Mu'tazilah pun ada kitab sendiri. Tentang Ahmadiyah atau apa mereka punya kitab sendiri. Kalau diajak hujah ya ini kan tidak. Mereka mencomot kalamnya Imam Syafi'i separuh, Imam Hambal separuh. Dan bahkan imam-imam kita nanti dicomot-comot oleh mereka gitu. Ini yang menarik di room ini kan gitu. Monggo yang lain kalau mau nambahi. Materi cukup, tinggal cari yang menyanggah aja. Nggak ada yang menyanggah, sampai tinggal nambah Pak. Yang mau menyanggah itu sudah takut ini, duluan. Udah takut nggak duluan bisa disanggah Pak. Ini nggak bisa dibantah ini Pak ya. Mau dibantah gimana Pak? Jadi malah saya itu tertarik kalau belum ada yang itu ya.
Apa makna dari mujasimah dulu kita bahas, Ustaz. Kenapa kita menamai mereka mujasimah? Ya di Muqaddimah ya, saya Muqaddimah ya. Mujasimah itu kan artinya kan menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah. Bahwa ulama-ulama termasuk Imam Hanafi itu sudah mengatakan bahwa Allah itu bukan jisim, awat, la nidalah, la mislalah. Termasuk ayat-ayat mutasabihat yang menyeret akidah orang itu kepada mujasimah itu adalah salah satunya adalah kadang ya, kalau salah pahami itu adalah ayat Ar-Rahmanu alal istawa. Ar-Rahmanu alal istawa. Sehingga ketika orang meyakini bahwa Allah itu berada di satu tempat, itu mujasimah namanya. Kenapa bisa disebut mujasimah? Ya karena sesuatu yang menduduki tempat tertentu, yang tahayus, yang membutuhkan ruang, itu tidak lain kecuali jisim. Tidak ada, pasti jisim. Bahkan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan arah itu ya jisim. Tidak ada yang tidak jisim. Karena semua makhluk ini kan jisim sebenarnya. Artinya kan dari jauhar kemudian membentuk, dari jauhar itu menjadi kumpulan-kumpulan sehingga membentuk jisim. Semuanya kan jisim dari jauhar. Nah, tidak ada jauhar itu apa? Jisim itu apa? Jisim itu adalah satu benda, zat yang di situ membutuhkan ruang kosong. Membutuhkan ruang kosong. Karena apa? Karena kita ini saya bisa duduk di sini karena di sini tidak ada benda lain. Kalau ada benda lain saya nggak bisa duduk di sini. Dan saya bisa ditunjuk dengan arah. Nah, ini namanya jisim. Itu namanya menjisimkan zat. Gitu. Nah, kalau mentasbih itu kan menyamakan Allah dengan makhluk, artinya Allah punya tangan, Allah punya wajah dan lain sebagainya. Ini menyamakan satu benda dengan zat yang lain. Atau begini ya, lebih tepat menambah nggih. Ya, Zat, nggih. Ini kan semuanya kan zat istilahnya nggih. Maujud itu adalah zat, wujud itu adalah zat. Nah, zat yang tidak dikenai nggih, yang tidak dikenai atau yang tidak disifati a'rad, ini zat Allah. Tapi semua selain zat Allah itu nanti dikenai a'rad. Nah, baru nanti mengarah kepada jisim atau jauhar begitu. Terus ada beda nggak Pak antara mujasimah dengan musabihah, Pak? Gimana? Antara mujasimah dengan musabihah itu ada perbedaan yang mencolok begitu nggak? Ada nggih. Kalau musabihah nggih. Kalau musabihah itu tidak pasti mujasimah, tapi kalau mujasimah pasti musabihah begitu. Karena apa? Kalau musabihah semisal tidak menganggap jisim, tetapi dia itu menyamakan Allah dengan Tuhan yang sama-sama Allah, berarti mengatakan Allah dua. Ini sudah musabihah kan begitu. Menyamakan Allah bukan dalam ranah jisimnya tapi dalam ranah sifatnya, kudrohnya semisal, atau wujudnya semisal gitu. Kalau mujasimah memang ranahnya kepada jisim begitu. Jadi lebih spesifik lagi tentang mujasimah ini. Kalau musabihah kan ketika semisal ada orang mengatakan bahwasanya ada sosok yang menyamai sifatnya kepada Allah, itu sudah musyabihah, menyamakan, sudah tasbih, walaupun dia itu tidak menjisimkan Allah. Siap. Assalamualaikum Yai rakyat pribumi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, sampean Wahabi ya?
Bukan Sunni. Sunni tulen. saya kira sampean Wahabi. Oh, Monggo dilanjut. Ini pembahasannya tentang siapa itu musabihah gitu. Siapa itu mujasimah gitu. Monggo pencerahannya ya Ghazali. Di sini Wahabi semua karena suka baca kitab Fathul Wahab. Masya Allah. Lebih Wahabi dari Wahabi ya. Ya Abu Umar. Iya, iya, iya. Jadi begitu ya. Jadi kita ini lebih Wahabi dari Wahabi ya. Lebih Wahabi dari Wahabi. Tadi katanya Pak